Halo semuanya, terima kasih telah bergabung. Saya Charlotte dari South South North, bagian dari VCA. Kita akan segera memulai dan nanti s- akan terus ada yang bergabung, tapi saya akan terus saja dengan memberikan informasi. Dan di sini saya lihat bahwa banyak dari Anda sudah merupakan bagian dari aliansi VCI, tapi jika Anda baru eh, bergabung dengan kami adalah sebuah jejaring, sebuah aliansi dengan lebih dari 200 aktor sipil lokal yang berbasis di 7 negara di bagian negara-negara Global South. Anda bisa lihat tentang kami, banyak sekali mitra kami berfokus pada aksi iklim dalam konteks tersebut dan region tersebut, tapi dalam konteks tersebut kami ingin mendukung agar suara dari negara-negara Global South juga didengar di ruang global. Karena itu hari ini kita akan meningkatkan kapasitas bersama kita agar bisa berpartisipasi di tingkat global untuk aksi iklim lokal kita. Kita bertemu untuk meningkatkan kapasitas kita supaya kita bisa terlibat di tingkat global yang merupakan ruang yang sulit bagi kita untuk berproses. Beberapa rekan kami sudah masuk ke dalam pertemuan UNFCCC beberapa tahun terakhir, tapi bagi kita yang baru mungkin ini sulit untuk kita pahami. Karena itu kami mengadakan sesi supaya Anda memahami apa yang menjadi ruang global dari UNFCCC dan juga COP dan apa sih tantangan yang dihadapi oleh kita masyarakat sipil terutama yang berlokasi di negara Global South. Di sini juga kita akan belajar dari masyarakat sipil lainnya, memperkuat tujuan dan rencana advokasi Anda di dalam ruang ini. Itu saja perkenalan dari saya dan tim. Saya berharap malam ini kita bisa memiliki pembelajaran yang bermanfaat dan interaktif. Jadi ini VCA ya, VCA kami memiliki jejaring besar. Ini adalah gambar yang kami ambil di engagement kami yang sebelumnya dan kami bangga di sini kami bisa mengumpulkan Anda semua untuk saling belajar. Berikutnya saya akan berikan kesempatan kepada Marina untuk menjelaskan apa yang akan terjadi dalam sesi ini. Tapi sedikit ya, sebelum itu ini ada sedikit pengumuman. Pertama-tama, ganti nama Anda dengan nama Anda dan organisasi Anda. Saat ini Anda akan dibuat mode senyap, tapi nanti waktu masuk sesi tanya jawab, Anda bisa naik angkat tangan dan Anda akan diberikan kesempatan untuk bertanya. Atau Anda juga bisa menggunakan kotak chat atau jika ada tanggapan, masukkan di kotak chat. Ya, slide berikutnya. Baik, hari ini juga tersedia penerjemahan. Dan kami bersyukur sekali interpreter hari ini membuat kita bisa berbicara dalam bahasa Portugis, bahasa Indonesia, bahasa Perancis, dan bahasa Spanyol. Silakan berbicara dalam bahasa yang Anda kehendaki. Berbicara dengan jelas dan juga perlahan supaya bisa sebaik mungkin diterjemahkan oleh para juru bahasa. Dan jika Anda petutur bahasa Inggris, Anda mendengar saya, pastikan Anda tetap berada di channel bahasa Inggris. Dan jika ada kebutuhan untuk hal-hal teknis selama sesi ini, Anda bisa info kami atau ke @southsouthnorth.org. Itu saja dan silakan Marina. Terima kasih Charlotte, terima kasih semuanya sudah bergabung dan selamat datang kepada peserta dari diplomasi iklim global. Saya Marina berbasis di Brasil dan misi dari organisasi kita adalah untuk memberikan visibilitas untuk memberdayakan prakarsa advokasi yang menciptakan keberlanjutan. Jadi saya senang berada di sini bersama Anda dan juga melihat wajah-wajah Anda. Sekali lagi terhormat sekali ya berada di dalam satu ruangan dengan sejumlah aktivis yang peduli kepada kemanusiaan dan juga generasi berikutnya lewat COP 29 dan JROP 30.
Sebelum saya sampaikan struktur pelatihan ini, saya akan minta rekan saya Marina Esteves untuk memperkenalkan dirinya. Halo semuanya, saya senang berada di sini dengan Anda semua. Saya juga namanya Marina Esteves, berbasis di Brasil juga, Sao Paulo. Saya akan menyelenggarakan Lokakarya pertama kedua bersama dengan Anda. Saya semangat sekali ya. Saya seorang antropolog dan juga ilmuwan sosial. Saya bekerja dengan advokasi lingkungan. Penjelasan saya juga masuk dalam slide saya dan di sini saya sangat terhormat membagikan pandangan saya dan juga wawasan saya, tapi saya juga mendengar pengalaman Anda dan apa yang Anda punya. Nanti kita bisa bahas ini di akhir sesi. Terima kasih Marina, terima kasih Charlotte, dan juga rekan-rekan VCA. Senang sekali lagi berada di sini. Terima kasih Marina, saya Gustavo. Saya juga berbasis di Brazil, di Sao Paulo. Saya mitra advokasi dari Interface Advokasi yang berfokus pada urusan publik dan juga hubungan pemerintah. Saya juga senang berada di sini dan saya akan memberikan dukungan dalam workshop ini. Saya uh, bersedia membantu Anda terkait tanggapan atau pertanyaan Anda punya dan semoga hari ini sesinya bermanfaat. Baik, terima kasih buat kalian ya. Saya ingin mempresentasikan satu slide. Baik, apakah slide saya terlihat? Ya, baik. Jadi kami telah merancang pelatihan berdasarkan respon-respon dari jawaban survei yang kami sirkulasi. Ini merupakan pelatihan singkat tapi padat ya. Kami berharap Anda bergabung secara virtual sehingga kita bisa berinteraksi. Anda juga bisa bertanya, tapi kalau tidak bisa hadir, Anda bisa tonton sesi ini lewat rekaman. Jadi ada 4 sesi. Yang pertama Senin ini, Rabu ini, kemudian juga berikutnya hari Selasa tanggal 22 dan juga hari Selasa tanggal 29. Jadi Maria Estef akan mengajarkan mengenai fondasi dari diplomasi iklim. Dia akan membahas mengenai struktur, lanskap, dan juga anggota-anggotanya, struktur dari perjanjian Paris dan apa yang dinegosiasi dalam COP29. Kemudian juga tanggal 16 hari Rabu kita akan membahas bagaimana kita berproses di arena COP, cara kerjanya, logistiknya, dan bagaimana masyarakat sipil dapat terlibat di COP29, COP29. Anda juga bisa kita mendiskusikan satu studi kasus yang berhasil dari organisasi CSO selama COP. Kemudian di workshop ketiga kita akan bahas mengenai seni advokasi dan juga inisiatif-inisiatif proyek. Kami telah meringkas apa yang telah diterima selama sesi ini. Jadi di sesi ketiga kita akan bahas mengenai advokasi dan juga lobby, strategi, modalitas-modalitas yang berbeda dan bagaimana kita bernegosiasi dalam hal ini dan bagaimana Anda nanti melakukannya dalam hal pelobian dan advokasi. Kemudian di workshop keempat ada toolkit untuk membantu organisasi supaya semakin bergempang terkait dengan keterampilan advokasi mereka. Kami punya template rencana advokasi yang sangat luar biasa untuk membantu Anda bisa siap masuk ke dalam COP 29 dan 30. Kami akan perkenalkan template-nya. Kami juga akan menjelaskan bagaimana Anda bisa menggunakan tool advokasi tersebut. Sebagai bonus, 10 organisasi akan mendapatkan satu sesi mentoring selama 1 jam untuk meninjau kembali rencana advokasi mereka untuk memastikan bahwa kita punya rencana yang kuat saat kita nanti masuk ke dalam atau berpartisipasi dalam COP29 30. Kita tidak akan bahas bonusnya sekarang, kita diskusikan ini di workshop ketiga. Jadi kami berharap kami bisa ketemu Anda sesering mungkin ya, jamnya selalu sama yaitu jam 8 waktu Indonesia Barat. Ini struktur pelatihannya kita. Jika ada pertanyaan silahkan. Jika tidak ada pertanyaan eh, atau mungkin tanggapan mengenai struktur pelatihan,
Kalau tidak ada, nanti rekan saya Marina Sesteves akan melanjutkan. Maaf yang tadi Marina Naves ya. Terima kasih sekali lagi semua sudah berada di sini dan mari kita mulai workshop kita. Iya, halo semuanya. Sekali lagi senang di sini. Saya bawa ini sudah menjadi suatu prakarsa saya sudah bertahun-tahun lamanya. Jadi saya senang berada di sini. Silakan tanya apa saja. Jadi di sini kita akan membahas mengenai dasar dari diplomasi iklim. Jadi saat berpartisipasi di COP, Anda tahu mereka bahas apa, isunya apa. Misalnya saat Anda masuk ke pleno, Anda memahami itu sedang bahas apa sih di pleno. Dan nanti membahas juga struktur mengenai UNFCCC. Kita akan bahas mengenai riwayatnya dan dengan nama-nama yang ada. Setelah itu kami juga akan menjelaskan kepada Anda mengenai perjanjian Paris. Kami akan menunjukkan kepada beberapa nama-nama dan pasal-pasal yang dibahas di situ. Jadi nanti Anda akan mudah saat mengikuti COP dan terutama apa yang dibahas oleh para peserta di situ. Dan dari situ Anda bisa merencanakan upaya advokasi dan juga komunikasi yang ada berdasarkan apa yang akan menjadi topik bahasan. Di sini ada sesi warm kita nanti saya akan bagikan tautannya. Saya berharap Anda bisa memilih mana sih topik yang paling menarik bagi Anda. Di sini sudah kita lewati sambutan, kemudian perkenalan, setelah itu kita akan ada kegiatan pemanasan, setelah itu nanti kita membahas mengenai struktur dan riwayat CCC, para pihak kepada konferensi, konstituen dan juga nanti akan menyampaikan kepada Anda bagaimana kita bisa berpartisipasi dan aktor-aktor mana sih yang memiliki ruang atau kesempatan di COP. Dan kemudian akan ada juga sesi mengenai perjanjian Paris. Workshop berikutnya kita akan bahas mengenai hal-hal logistik ya. Bagaimana sih kita bisa misalnya berproses mana yang lebih membahas mengenai advokasi atau kemana kita harus berbicara dan juga menyampaikan strategi advokasi kita. Dan di pelatihan berikutnya kita juga akan membahas mengenai apa sih yang diharapkan dari COP 29 dan juga di COP 30 yang akan diadakan di Brazil. Jadi kami sangat tidak sabar ya untuk bisa menikmati peluang ini. Dan sekali lagi tolong dijawab topik apa sih yang paling bermanfaat menarik bagi Anda. Ya itu tautannya sudah kami bagikan di kotak chat. Silakan masuk dan ya. Oke, Marina maaf audionya hilang. Halo, halo. Ya, ini sudah bagus. Oke, baik. Oke, di Menti saya bagikan lagi layar supaya Anda bisa tangkap ya. Sekali lagi ini membahas mengenai topik apa sih yang menarik bagi Anda? Baik, jadi di sini sekarang paling banyak yang tertarik untuk mengetahui mengenai Perjanjian Paris, para pihak konstituen dan juga pengamat. Ini membantu saya untuk memahami saya harus habiskan berapa lama untuk setiap topik. Dan kemudian ini wah 50-50 ya. eh, Berimbang ini orang yang tertarik kepada mengenai pengamat, para pihak dan juga Perjanjian Paris. Silakan juga nanti jangan lupa untuk bertanya dan jadi di Mentindi harusnya bisa ditangkap siapa yang apa yang menjadi ketertarikan Anda. Jadi di sini sepertinya pada tertariknya dengan para pihak, para pemilih konstituen dan juga pengamat ya. Baik, jadi ini suatu awal yang sangat baik. Jadi saya bisa berikan fokus lebih, waktu lebih kepada topik yang paling menarik bagi Anda. Saya Marina, saya seorang ilmuwan
sosial, saya seorang antropolog, saya belajar kebijakan lingkungan dan ekonomi di USP dan juga bekerja di Getulio Vargas Foundation. Ini adalah suatu tempat yang membahas mengenai partisipasi. Sekarang saya ingin mendengar tentang Anda. Ini saya berharap Anda bersedia berbagi dengan saya dan juga Marina rekan saya supaya kami bisa kenal Anda. Anda tuh berbicara dari mana, Anda berasal dari mana, gender Anda apa, rentang usia Anda, dan juga tujuan utama Anda terkait belajar advokasi ini apa. Dan saya akan berbagi tautan supaya untuk Anda menjawab pertanyaan ini di kotak chat sehingga kami bisa lebih mengenal Anda. Ini supaya kami hanya mengenal Anda, tidak ada tujuan lainnya. Baik, jadi kita akan mulai dengan struktur dari UNFCCC atau UNF Trilogy. Jadi ini jadi Dubai. Ini adalah ruang yang kami punya di Brazil. Pemerintah Brazil menawarkan beberapa waktu untuk berdiskusikan dengan para diplomat bagaimana masyarakat sipil bisa direpresentasi di negosiasi global. Ini di sini saya sedang berpartisipasi dalam pertemuan tersebut dan saya tidak tahu apakah negara lain melakukan atau sudah melakukan ini dan Brazil masuk yang terakhir yang masuk dalam partisipasi ini dan itu adalah sebuah momen yang sangat penting untuk mengkomunikasikan tema-tema advokasi kita. Baik, sekarang saya akan bahas mengenai struktur dari UNFCCC. Pertama, apa itu sih COP? Ini pertanyaan dasar sekali. Banyak dari Anda mungkin sudah tahu apa itu COP. Tapi COP ini dimaknai sebagai konferensi dari para pihak. Ini adalah pertemuan tahunan dari konvensi. Dan COP ini merupakan ini tempat pengambilan keputusan tertinggi dari konvensi. Jadi apa itu konvensi ya pertanyaannya? Pertanyaan lanjutan kita itu konvensi itu apa? Dan konvensi ini itu dikenal sebagai kerangka konvensi perubahan iklim Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNFCCC. UNFC mengoperasikan kerangka global supaya negara bisa beroperasi terkait transfer teknologi, keuangan, lingkungan dengan isu latar belakang yaitu krisis iklim. Dan ini menjadi tujuan utama kita. Konvensi ini sekarang telah memiliki 190 98 negara anggota. Jadi waktu kita konvensi, maksudnya konvensi, saat kami katakan konvensi itu mengacu kepada UNFCCC ya. Sekali lagi United Nations Framework Convention on Climate Change. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai struktur ini ya. Apa itu konvensi? Dan UNFCCC memiliki tujuan utama yaitu menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca yang berada di atmosfer di suatu tingkat yang dapat mencegah bahaya antropogenik dengan sistem iklim. Ini strukturnya pertama memiliki prinsip-prinsip yang luas apa ya atau umum apa ya ini termasuk mode partisipasi, cara partisipasi, fokus utamanya juga dan juga metodologi pendekatan. Jadi kalau Anda ingin belajar lebih lagi mengenai UNFCCC ya, silakan. Yang kedua adalah tujuan umum. Jadi setiap para penandatangan konvensi harus mematuhi uh, sistem pelaporan dan tanggung jawab dimiliki juga di situ supaya bisa dapat menandatangani perjanjian. Ya, jadi ini adalah foto dari para pemimpin negara di tahun 92 di Brazil. Jadi nanti kita akan bahas terkait dengan KTT
dunia ini. Jadi ini adalah kali pertama pertemuan dari nanti yang akan menjadi UNFCCC. Jadi ini adalah momen ketika para pemimpin dunia menentukan bahwa perubahan iklim itu memerlukan dedikasi yang lebih luas dan khusus. Nah, kita lanjutkan. Kalau teman-teman memiliki pertanyaan, silakan dituliskan ke dalam chat box. Saya akan mencoba untuk selambat mungkin sehingga bisa menyampaikan gagasannya. Di sini bukan untuk menyebutkan nama-nama dan istilah, tapi bagaimana kita memetakan aktor dan bagaimana kebijakan mereka. Jadi di sini kalau kita sudah tahu maka kita bisa menentukan strategi kita dengan lebih baik. Jadi kita sudah membicarakan asal daripada UNFCCC dan apa itu konvensi, apa itu COP. Dan sekarang kita akan mendalami lebih lanjut. Jadi setiap slide itu akan mendalami lebih lanjut dari berbagai topik yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi sehingga teman-teman ya, jadi tidak pusing dengan nama-nama yang sudah dilemparkan, tetapi lebih kepada apa yang ingin diketahui ya. Jadi kita sekarang ke badan-badan yang paling tertinggi dan juga badan-badan khusus. Jadi di sini ada COP. COP adalah pertemuan para pihak di konvensi. Jadi COP ini, jadi ini bersama dengan UNFCCC. Jadi mengkaitkan para anggota UNFCCC yang mana itu akan datang, maka Anda diundang, negara diundang untuk berpartisipasi dalam COP. Selain COP, di sini juga ada governing body lain atau badan itu yang tertinggi yaitu CMP. Ini Conference of the Party. Jadi ini untuk yang di mana para badan ini bertemu untuk membahas terkait dengan protokol Kyoto ya. Jadi di sini ada agenda lain dalam CMP ini. Jadi CMP ini juga bertemu di bulan Juni di Bonn. Ini biasanya itu yang dilakukan. Di sini punya punya dua, jadi 2 kali setahun ya. Jadi kalau COP itu hanya sekali setahun. Jadi COP itu juga sekaligus penyelenggaraan CMP. Selain dari CMP, di sini juga ada, di sini juga memiliki relevansi yang tinggi juga. Jadi di sini ada kelembagaan yang fundamental yang terkait dengan protokol Kyoto, struktur protokol Kyoto. Tapi di sini kita juga ada CMA. Jadi konferensi para pihak yang bertemu untuk membahas kesepakatan Paris ya. Di sini untuk memonitor dan juga untuk mengikuti dan juga menilai tujuan-tujuan yang dibuat oleh para pihak terkait dengan Paris Agreement ya atau kesepakatan Paris. Jadi di sini kalau kita bicarakan terkait dengan governing body yaitu tiga tiga eh, pertemuan ini ya. Jadi untuk yang ke-29 jadi akan ada pertemuan yang paralel. Jadi ada COP, ada CMP dan CMA juga ya. Jadi ada berbagai skema juga. Jadi jadi sekarang teman-teman sudah tahu ya. Jadi pada saat di televisi ada tandanya ada ruangan yang menandakan di mana saja konferensi ini terjadi ya, atau pertemuan ini. Nah, di sini ada biro, ini adalah kantor yang mendukung badan-badan tertinggi ini. Jadi ini memberikan penasihatan, memberikan nasihat apa saja yang terkait dengan COP, Protokol Kyoto dan kesepakatan Paris. Jadi ini yang menjadi badan pendukung ya. Jadi mereka yang menentukan agendanya, mereka yang menstrukturkan acaranya. Jadi untuk biro yang mendukung, menjadi badan pendukung untuk COP, CMP dan CMP. Jadi ini adalah struktur juga penting dalam COP. Tetapi di sini kita juga ada, jadi ini yang badan tertinggi, governing bodies, tapi juga ada subsidiary badan khusus yang memberikan nasihat kepada governing body sini. Di sini kita ada SBSTA ya, Badan anak ya, istilahnya untuk penasihatan ilmiah dan teknologi atau disingkat sebagai SBSTA. Jadi ini membantu governing bodies untuk pengawasan terkait dengan uh, usaha atau usil terkait ilmiah dan teknologi. Jadi ini juga mendukung protokol konferensi terkait dengan protokol Kyoto dan kesepakatan Paris ini juga dilakukan. Mereka bertemu juga 2 kali untuk di COP. Jadi juga subsidiary body ya yang biasanya juga dilakukan juga di setiap bulan Juni di Bonn. Jadi di sini juga didukung oleh biro dari UNFCCC. Selain dari EPSTA juga ada SBI ya.
yaitu badan khusus untuk implementasi. Jadi untuk implementasi untuk COP, CMP dan CMA. Nah, dari sini ini dilakukan oleh sekretariat. Jadi UNFCCC sekretariat itu memberikan dukungan kelembagaan, kemudian juga keahlian teknis untuk negosiasi dan juga kelembagaan dan juga memfasilitasi arus dari informasi kewenangan, implementasi dan sebagainya. Jadi ini adalah sekretariat, ini berkaitan dengan badan khusus di bawah sebenarnya. Jadi karena kita sudah tahu ada konvensi, COP, governing bodies dan juga subsidiary bodies ya atau badan khususnya. Jadi semua ini adalah struktur dari COP dan sekarang kita akan melihat sejumlah poin-poin terkait dengan governing dan subsidiary ya. Jadi mari kita ingat bahwa ini adalah prinsip-prinsip dasar dari COP. Bagaimana dengan badan constituted di sini ya? Jadi badan konstitusional ini jadilah banyak keputusan yang diambil oleh badan pengatur COP, CMP, dan CMA. Dan mereka juga bertemu setiap tahunnya dengan berbagai sesi, dengan sejumlah pengaturan kelembagaan dan badan khusus dengan keanggotaan terbatas ya, yang sering disebut sebagai badan konstitusional atau badan yang dibentuk untuk mendukung para pihak dan proses antar pemerintah. Jadi di sini mereka membantu pada saat terjadinya CMA, CMP, dan COP kalau misalkan memang membutuhkan diskusi atau pembahasan terkait isu tertentu. Misalkan kita bisa lihat yang sebelah kanan ya, ya constituted bodies adalah badan konstitusional. Misalkan ada skema-skema atau pada isu tertentu. Di sini ada komite adaptasi yang biasanya juga bertemu pada saat COP. Jadi keanggotaannya itu dijabarkan oleh governing bodies. Jadi mungkin ada peserta dari masyarakat madani, kemudian pemerintah, kemudian pemerintah daerah, kemudian juga jadi ini memiliki ruang yang lebih luas untuk kepesertaan dan juga terkait dengan topik-topik yang dibahas. Misalkan terkait di sini ada komite adaptasi, kemudian juga ada badan pengawasan untuk pasal 6,4. Jadi di sini menarik ya, karena kalau kita terkait dengan jadi khusus mengapa ini penting, apa saja, bagaimana perjanjian Paris itu akan dibahas, jadi oleh Badan Konstitusional ini. Jadi apa itu pasal 6,4 dan mengapa ini sangat penting untuk dinegosiasikan? Jadi ini makanya ini penting adanya badan konstitusional semacam ini ya untuk membahas isu-isu yang khusus. Di sini kita ada ya bentuk partisipasi yang bertujuan untuk lebih mendetail terhadap tiap-tiap topik. Misalnya kita ada contoh lainnya, ada banyak ya selain yang tadi sudah disebutkan. Di sana nanti saya akan juga bagikan share linknya kalau misalkan teman-teman ingin tahu bagaimana cara berpartisipasi atau mau hadir di dalam ya silakan untuk melihat atau membaca website dari UNFCCC. Nah, di kita sudah ada badan konstitusional, ada governing, ada subsidiary, ada juga constituted body ya. Ya, subsidiary ini hanya pada saat kalau ada isu yang ingin digali lebih lanjut. Nah, sekarang kita akan masuk ke pengamat ya, observer ya. Jadi ini mungkin akan menjadi suatu hal yang menarik juga bagi teman-teman di sini. Jadi di sini bagi organisasi pengamat yang memang ini banyak yang terdiri atas masyarakat sosial dan madani, kemudian gerakan sosial, dan juga jenis-jenis partisipan lain yang terkait dengan pemerintah atau juga dengan sistem UNFCCC. Jadi di sini ada 3 model pengamat ya yang kita akan bahas. Yang pertama adalah kalau misalkan Anda tergabung dalam sistem PBB atau lembaga khusus ya. Mengapa ini ya? Kenapa di sini ada sistem PBB? Ini adalah ada kelompok utama misalkan dari Majelis Umum atau Dewan Keamanan dan juga badan lainnya, misalkan International Court of Justice, ICJ, Economic and ya, Council misalkan. Jadi
badan-badan ini yang berada di dalam ekosistem PBB dan mereka juga ya harus memberikan nasihat. Jadi untuk menjadi pengamat di sini Anda harus membuat UNFVC itu ya langkah demi langkah, yaitu Anda harus memiliki badge ya, jadi atau rencana. Jadi Anda harus mendaftar ke, teman-teman harus mendaftar ke acara UNFCCC. Jadi saya akan bagikan pengalaman saya karena saya pernah bekerja untuk sebuah LSM yang mendapatkan badge dari NFCC. Jadi kami juga sudah mendapatkan kredensial yang kami juga bagikan dengan para mitra kami. Jadi kalau ingin diakreditasi, kita harus mengikuti langkah-langkah untuk mendapatkan akreditasi dari UNFCCC ya. Jadi satu pertama kita sudah tahu kita pengamat dari sistem PBB, kemudian juga ada agen khusus, lembaga khusus, misalkan UNICEF, UNDP. Jadi ini masuk ke dalam kategori pertama. Kemudian juga ada agen khusus ya, seperti WHO, kemudian FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian, UNESCO, dan sebagainya. Jadi ini adalah beberapa contoh saja. Kemudian kategori kedua, teman-teman, adalah organisasi antar pemerintah. Atau di sini saya sebut, saya singkat sebagai IGO ya. Jadi mungkin kita bukan di bawah kategori ini, tetapi IGO ini adalah lembaga yang dibuat oleh perjanjian atau kesepakatan antara negara-negara berdaulat untuk bekerja sama dalam masalah umum dan berfungsi sebagai platform untuk kerjasama internasional dalam topik-topik seperti perdamaian, keamanan, perdagangan, hak asasi manusia, lingkungan, dan pembangunan. Jadi contoh-contoh IGO, misalkan WHO, ada juga IMF, kita juga di sini juga ada IGO regional seperti Uni Eropa atau ASEAN. Kemudian kita juga ada IGO yang fokus pada isu tertentu ya. Seperti yang bisa teman-teman baca di sini. Nah, yang menarik, yang paling menarik sini adalah tentunya kategori pengamat yang ketiga, yaitu LSM dan juga para konstituensi ya. Di sini saya bisa menunjukkan, jadi kita ada sejumlah konstituensi. Jadi apa itu konstituensi? Konstituensi adalah ya bentuk pengelompokan dari LSM dan juga dari proses UNCP. Jadi mereka mengatur berbagai kelompok ini dengan tujuan yang cukup selaras. Jadi kita coba untuk mengelompokkan berbagai organisasi yang sesuai dengan mungkin dengan isu, dialog, dengan pertemuan yang ada di UNFCCC. Jadi di sini ada berbagai jenis konstituensi. Jadi pada saat kita mendaftar sebagai LSM untuk sistem UNFCCC, kita harus mengindikasikan kita akan masuk ke di bawah konstituensi mana. Jadi yang selaras dengan tujuan mana. Jadi misalkan kalau untuk contoh saya, yaitu adalah LSM Bisnis dan Industri. Jadi sebutannya atau istilahnya bingo. Jadi di sini LSM yang mampu untuk membahas atau melakukan dialog dengan pelaku usaha untuk mencapai jalur ambisi terkait dengan resolusi perubahan iklim. Jadi saya di sini di bawah Bingo ya, Business and Industry NGO. Tapi juga ada lebih banyak banyak kategori yang lain. Ada INGO, LSM lingkungan, ya sebagai sebagai atau yang menjadi sebagian besar dari yang membentuk sebagian besar partisipasi LSM. Di sini kita bisa lihat ya grafik dari partisipasi INGO. Jadi di sini untuk lembaga atau LSM lingkungan ya. Dan ada dua yang bagian dari kecil ya. Di sini ada Jaringan Aksi Iklim atau CAN, Climate Action Network, dan INGO DCJ. Jadi kampanye untuk menuntut keadilan iklim. Jadi ingin saya garis bawahi di sini adalah bagaimana konstituensi ini juga mencerminkan bertahun-tahun komunikasi dan advokasi. Jadi strategi komunikasi dan advokasi. Jadi di adanya kategori ini, jadi di sini adalah hasil dari
kampanye dan advokasi. Di sini ada INGO, kategori NGO yang baru di UNFCCC, dan jaringan aksi iklim ini mewakili porsi ya yang tidak terlalu besar, tetapi sudah ada di sini ya. Dan jika misalkan kita bekerja dengan jaringan aksi iklim atau kampanye untuk menuntut keadilan iklim, jadi mungkin di sini ada jalur yang lebih mudah ya untuk mendapatkan akreditasi atau untuk mendapatkan status pengamat. Karena di sini kategorinya sudah distimulasikan dan juga diminta juga untuk menarik lebih banyak peserta di COP ya. Di sini juga ada kategori lain, misalkan untuk petani, untuk IPO atau organisasi masyarakat. Dan saya harus jujur ya bahwa IPO ini adalah kategori yang historis, tetapi pada saat saya mencari kategori di COP29, dan saya tidak bisa menemukan di buku panduannya untuk ya peran serta di UNCC. Jadi di sini tidak ada ya istilah APO sini. Saya tidak tahu apakah ini dimasukkan ke dalam kategori lain. Saya tidak tahu. Tapi kalau misalkan teman-teman ada informasi lain, ya silakan coba diinformasikan ya. Karena memang IPO ini, apakah IPO tidak ada lagi? Atau mungkin ini ada kesalahan tik misalkan. Dan di sini juga ada ya model-model kepesertaan lain, misalkan untuk pemerintah daerah, pemerintah kota, kemudian Ringo, penelitian dan LSM independen, kemudian juga LSM untuk serikat pekerja, untuk konstituensi perempuan anjir, dan juga LSM anak dan remaja. Misalkan untuk Yugo, ya misalkan ini adalah konstituensi atau konstituen yang baru, ya sebagai kategori pengamat UNFCCC ya. Jadi gini kita bisa mendapatkan informasi ini dengan bertemu dengan dengan masyarakat atau civil society yang sudah mencapai atau menghasilkan keberhasilan ya di UNFCCC. Jadi kita sudah membahas berbagai struktur UNFCCC. Nah, sekarang waktunya kalau teman-teman ada pertanyaan, apakah apakah kira-kira mana, apakah Anda teman-teman tertarik untuk kategori tertentu? Apakah ada mungkin ada keraguan? Silakan dituliskan di dalam chat, boleh dalam bahasa Indonesia. Kalau ada pertanyaan, nanti akan kita terjemahkan. Kalau tidak, kita akan melanjutkan ya. Bagaimana kita mendaftarkan lembaga atau organisasi kita ke dalam badan ini ya? Nah, di sini ada linknya, teman-teman. Nah, di sini nih. Yang paling bawah sini ya. Jadi silakan diketikkan UNFCCC .int garing proses and meeting sini ya. Jadi di sini kita bisa mendapatkan linknya bagaimana kita bisa mendapatkan status pengamat. Nah, buku panduan COP29 juga yang sudah diterbitkan oleh UNFCCC itu ada langkah-langkah untuk mendapatkan akreditasi sebagai pengamat. Ya, di sini ini saya membicarakan terkait dengan COP iklim, tetapi ini juga sama untuk iklim. Ya, bisa juga untuk CPG, untuk dialog keanekaragaman hayati, sehingga memang di sini sama konstitusinya sama, proses akreditasinya sama, dan juga untuk mendapatkan kredensial. Jadi CPG ini juga sama. Coba saya lihat lagi di Q&A. COP16 di Kolombia ini juga memiliki struktur yang sama ya, seperti yang saya akan. Ya, ya saya tahu bagaimana untuk universitas saya ada contoh LSM yang memiliki eksistensi atau berdiri kurang dari 3 tahun tidak bisa untuk menjadi status pengamat. Jadi Anda atau badan Anda harus memiliki pengalaman atau sudah berdiri lebih dari 3 tahun, harus punya rujukan dan juga historinya. Jadi di sini batas minimalnya adalah 3 tahun ya, tapi saya tidak tahu dari apakah sudah berubah
untuk tahun ini. Tapi saya rasa tidak karena memang proses ini ya sudah tertanam dengan sama setiap tahunnya. Jadi kita bisa daftarkan, ya bisa bisa mendaftar menjadi dalam satu kategori. Tapi tidak boleh kalau kurang dari 3 tahun. Marina, masih ada pertanyaan lain nih di kotak chat. Apakah representasi atau keterwakilan dari setiap pengamat bisa diketahui? Oke, coba saya cek nih daftar pertanyaannya. Baik, apakah keterwakilan dari setiap pengamat dapat diketahui? Jawabannya adalah ya. Jadi saat Anda mengunjungi situs UNFCCC, Anda bisa melihat nama organisasi dan juga PIC dari kontak point. Saya tadinya di focal point juga. Dan ini bagus satu hal, tapi tidak satu bagus juga untuk di sisi lain. Kenapa? Karena saat itu emailnya sempat diretas dan jadi banyak email-email kami tidak inginkan itu masuk. Tidak mudah untuk bisa mengakses status observer saat pengamat. Iya, betul sekali. Ada beberapa persyaratan dan ada diperlukan juga bukti mengenai pekerjaan dan juga nanti harus bekerja keras untuk mengetahui mana sih yang mendapatkan akses tersebut dari mereka ya. Mengapa saya tidak bisa mendaftar sebagai individu untuk menghadiri COP berdasarkan tingkat kepakaran saya? Jadi saya harus menjadi bagian dari sebuah partai atau pihak atau misalnya non partai statutory. Ya, sebenarnya Anda bisa berbicara dengan NGO yang telah memiliki status observer dan meminta eh, eh, legitimasi dari mereka, banyak atau kredensial dari mereka. Dan setiap NGO akan memiliki aturan untuk mendistribusikan kredensial atau mandat. Jadi aturan organisasi saya adalah memberikan mandat tersebut kepada mereka yang telah bekerja selama minimal 1 tahun. Dan kredensial ini atau mandat ini tidak bisa dibeli. Jadi memang ada loh yang melakukan itu menjual kredensial itu, tapi nanti kalau ketahuan UNFCCC bahwa NGO Anda, LSM Anda itu menjual kredensial atau eh, keterpenuhan syarat tersebut, Anda bisa kehilangan status observernya. Jadi tujuannya kan memang untuk mendapatkan partisipasi lebih ya, bukan hanya untuk mengulangi peserta yang bisa membayar kehadiran mereka. Oke, baik. Baik. Nah, baik. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan lain, silakan masukkan di kotak chat atau masuk di dalam kolom Q&A ini ya. Jadi nanti rekan saya bisa terus menyampaikan kepada saya. Baik, sekarang kita membahas mengenai riwayat singkat dari konvensi. Saya akan singkat saja sehingga kita terus tepat waktu. Ini adalah gambar saya di Glasgow, foto saya yang diambil waktu COP26 di Glasgow. Ini COP pertama saya. Saya tertarik untuk berada di situ dan saya sangat berpartisipasi terkait topik anak muda dan inisiatif untuk anak-anak. Jadi pesan utama dari COP 26 adalah kita bisa melakukan ini kalau kita bertindak sekarang itu merupakan shift yang sangat besar dalam komunikasi ini. Karena sebelum COVID message-nya adalah seruan untuk melakukan aksi. Jadi kami mengubah itu ya slogannya dari call for action menjadi act now atau seruan untuk melakukan sesuatu tindakan dan juga bertindak saat ini. Jadi ini ditetapkan oleh gerakan sosial dan sipil oleh sekali lagi gerakan anak muda dan anak-anak untuk eh, bisa menindaklanjuti strategi ini.
tujuannya kan untuk mengurangi eh, 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 emisi dari perjanjian Paris. Jadi ada perubahan besar dalam komunikasi dan saya bertujuan untuk menjelaskan ini dengan aliansi dan juga eh, social movement yang menekankan topik ini untuk struktur UNFCCC dan juga untuk pemerintah yang melakukan negosiasi. Sekali lagi ini merupakan perubahan besar-besaran dalam negosiasi COP atau diskusi COP. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai empat timing untuk hal ini. Jadi bukan semuanya COP ya, karena sebelum COP itu ditetapkan, kita akan membahas mengenai pertemuan Stockholm 1992 dan juga pertemuan Earth Summit yang dilakukan di Rio tahun 92. Jadi ada dua pertemuan. Pertemuan ini adalah bagian dari inisiatif yang lebih besar untuk call for action ini. Dan saat itu masih call for action ya, dan juga untuk mengakui dampak-dampak dari perubahan iklim dari kehidupan sehari-hari bagi setiap penghuni bumi. Nanti kita akan membahas mengenai Eco 92, selama itu kita membahas mengenai COP pertama dilakukan di Berlin, COP 3 di Kyoto, dan kemudian kita akan eh, lompat ya dari COP 3 ke COP 21 di Prancis, Paris. Jadi bayangkan di antara waktu-waktu ini ada begitu banyak diskusi antara Kyoto dan Paris. Tetapi sayangnya saya tidak bisa bahas ini. Kalau Anda mau cari informasi lebih lanjut, silakan masuk ke situs web UNFCCC. Setiap dokumen, setiap hal tentang COP ada di situ. Anda bisa investasikan waktu dan benar-benar mendalami, belajar, mengetahui hasil keputusan dari COP masing-masing. Sayangnya di dalam workshop ini kita akan hanya berfokus kepada eh, empat pertemuan ini ya. Jadi untuk yang pertama yaitu Konferensi Stockholm 1992 atau yang lebih umum dikenal sebagai Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa eh, pada terkait lingkungan dan pembangunan atau UNCED. Jadi ini penting untuk diplomasi parlemen. Dan kemudian konferensi ini menyatukan 172 negara. Sekarang kan ini menunjukkan partisipasi yang sangat besar. Bayangkan ada 172 negara yang berpartisipasi di setiap COP dan mengirimkan kepala negara mereka. Dan kami sangat terkesan sekali. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, kita lihat bahwa ternyata ini luar biasa ya. Dan ini merupakan momen penting mengenai revolusi dari tata kelola lingkungan global. Sekali lagi ini sangat penting. Dan setelah itu di tahap yang sama ada juga dilakukan pertemuan puncak Rio de Janeiro atau dikenal sebagai Earth Summit. Anda bisa lihat di sini keputusan yang sama. Ini menunjukkan deskripsi yang sama, menunjukkan konklusi yang sama. Jadi di Stockholm dan Rio, para pihak bekerja sama dan mereka menemukan bahwa ini adalah penemuan pendirian tata kelola yang baik untuk mengatasi isu krisis iklim. Jadi di sini kita bisa melihat ada penetapan framework untuk UNFCCC dan juga adalah fondasi dari Konvensi Keberagaman Biologis atau CBD, dan CBD ini ditetapkan untuk bisa menjawab isu hilangnya keberagaman hayati di tingkat global dan juga bisa melakukan konservasi terhadap keberagaman hayati. Ini tujuan dari komponen tersebut dan juga berbagi benefit mengenai menggunakan sumber daya genetika. Kita tahu sekarang ada pertanyaan mengenai CBD atau CBD telah banyak sekali berkembang, tetapi di saat yang sama ini menjadi eh, concern utama dari pendirian CBD. Dan sementara UNFCCC adalah convention untuk bisa menjawab mengenai masalah mitigasi. UNFCCC berkaitan dengan mitigasi yaitu emisi gas rumah kaca. Sementara CBD ini lebih membahas mengenai dampak dari keberagaman hayati yang hilang tersebut. Dan juga ada juga komitmen terkait struktur dalam UNFCCC yaitu adaptasi, mitigasi, dan juga dampak berbasis alam. Sementara CBD sekarang juga
mengawasi hal terkait iklim. Jadi mereka itu sangat terkait dan saling bekerja sama ya. Yang mana yaitu UNFCCC dan CBD atau CBD. Kemudian juga ada deklarasi Rio mengenai lingkungan dan pembangunan. Ini memiliki 27 prinsip terkait sustainable development, pembangunan berkelanjutan dan juga pembangunan yang terus menjaga lingkungan. Ini termasuk perlindungan lingkungan dan juga pengembangan ekonomi yang harus saling bekerja sama. Ada keputusan-keputusan kunci yang dihasilkan dari Rio termasuk hak terhadap pengembangan dengan juga menghormati lingkungan. Jadi pertama kalinya itu mereka menyadari bahwa pembangunan itu harus selaras dengan kepentingan lingkungan dan juga polluter paid principle, prinsip uh, kita membayar pajak lebih saat kita mengeluarkan saat kita mencemari bumi lebih begitu. Jadi ini adalah sebuah mekanisme pemerintah yang mengharuskan para poluter atau pencemar itu untuk membayar lebih. Ini pertama kalinya disebutkan di pertemuan Rio 1992. Ini secara singkat saja ya. Tapi juga ada dokumen lain yang dipublikasikan eh, dan termasuk prinsip forest atau panduan terhadap konservasi hutan yang berkelanjutan yang terus sering didiskusikan dalam COP sekarang saat ini. Sekali lagi itu adalah momen pertama yang membawa kepada konferensi yang berikutnya yaitu konferensi Berlin itu diadakan di tahun 1995 di Jerman dan merupakan pertemuan negara anggota UNFCCC pertama sejak konvensi ditandatangani 1992 dan ini ditandatangani selama Summit Rio. COP pertama merupakan langkah penting terhadap diplomasi global dan juga menetapkan konteks untuk perjanjian iklim global bersama. Dokumen pertama yang dipublikasikan di COP itu merekognisi bahwa komitmen dari negara-negara berkembang di dalam kerja UNFCCC dianggap tidak cukup untuk bisa mengatasi masalah perubahan iklim. Jadi terjadi realisasi di dalam pertemuan ini bahwa komitmen yang sudah ada itu ternyata tidak cukup kuat. Sehingga saat itu dibutuhkan komitmen yang lebih kuat dan lebih dapat meningkatkan partisipasi yang lebih dari para anggota. Dan juga menetapkan ruang bagi protokol Kyoto di 1997 itu merupakan menjadi bagian diskusi utama dalam pertemuan Kyoto. Jadi kalau misalnya target dan upaya implementasinya dianggap tidak memadai, apa yang bisa kita hasilkan terkait tata kelola yang akan bisa membantu upaya kita. Jadi insufficient to address climate change ini membawa kepada hal lainnya, yaitu adalah momen negosiasi pertama bahwa ekspresi ini muncul. Apa itu ekspresinya? Bahwa kita memiliki tanggung jawab bersama tapi berbeda ya, tanggung jawab umum tapi masing-masing berbeda. Ini masih relevan sampai saat ini karena ini merupakan poin utama misalnya dari Perjanjian Paris yang akan membahas terkait hal ini dan ini cukup pentingnya untuk membuat kita memahami ini pentingnya dalam negosiasi dan ini adalah juga dan Mandat Berlin juga memuai proses untuk negosiasi sasaran yang mengikat secara hukum. Ini bukan lagi target yang sifatnya opsional, tapi mengikat para negara anggota karena ini berkaitan dengan dampak-dampak terhadap negara dan juga harus menyetujui tata kelola. Seperti berasal kami menyetujui Perjanjian Paris dan Protokol Kyoto di tingkat legislatif. Jadi ini sekali lagi implementasinya bisa beda-beda ya. Bagaimana hal-hal yang mengikat secara legal itu akan diwujud nyatakan. Jadi setelah konferensi Kyoto, maaf ini masih Kyoto Conference ya, diskusinya berfokus pada hal-hal ini
mengenai tujuan iklim yang tidak memadai. Jadi untuk protokol Kyoto ada struktur khusus yang saat itu dianggap menarik, tapi sudah menjadi usang ya setelah waktu berlalu. Sehingga kita punya waktu pertama yaitu mengkuantifikasi keterbatasan emisi dan ternyata ini hanya bisa menjawab sebagian ini di bawah tingkatan 1990. Sekali lagi kembali kepada prinsip tanggung jawab bersama tapi berbeda. Nah, kemudian kita juga lihat ada oposisi antara negara berkembang dan negara yang sudah terindustrialisasi. Negara industrialisasi telah mengkuantifikasi limitasi emisi, tetapi negara berkembang belum melakukan hal tersebut. Ini menarik ya, karena dianggap bahwa memang ini sesuai dengan prinsip bersama tapi berbeda, tapi negara industrial seperti Amerika, Tiongkok, Kanada, mereka tidak cukup bahagia dengan hal ini karena mereka anggap bahwa wah ini hanya meningkat mereka tapi bukan negara yang sedang bekerja atau berkembang lainnya. Jadi diskusi utamanya adalah apakah argumen bagi Amerika Serikat adalah untuk meninggalkan protokol Kyoto. Jadi dilihat dari perjanjian Paris, apakah memang negara industrialisasi besar ini bisa menjadi bagian dari konvensi? Sekali lagi ini menjadi topik-topik diskusi bagaimana mendiferensiasi negara industrial dan industrialisasi yang sudah menganut industrialisasi dan juga negara berkembang. Dan ternyata sasarannya ini hanya mengikat 37 negara yang maju plus Uni Eropa. Kemudian juga ada hal yang dibahas, misalnya mekanisme berbasis pasar. Yang pertama adalah penjualan emisi atau pasar karbon. Kita akan bahas banyak mengenai pasar karbon saat kita membahas mengenai perjanjian Paris. Anda sudah lihat di slide berikut sebelumnya, yaitu 6.4 dan juga artikel 6 ayat 4 dari Perjanjian Paris membahas mengenai pasar karbon dan juga mekanisme pengembangan bersih dan juga pengurangan emisi. Kemudian juga ada mekanisme lain seperti mekanisme pengembangan yang bersih, pembangunan bersih dan juga implementasi bersama. Ini penting ya. Banyak sekali negara cenderung mengatakan bukan hanya mekanisme pasar yang penting, tapi mekanisme non pasar juga harus menjadi bagian utama dalam negosiasi. Karena mekanisme pasar itu harusnya merupakan upaya tambahan untuk bisa meng-offset emisi atau menebus emisi. Kemudian protokol Kyoto juga tidak berbagi mengenai komitmen baru untuk negara berkembang. Ini semacam kesenjangan yang masih ada. Kemudian juga di sini ada tantangan dan keterbatasan. Misalnya pembedaan negara maju, industrial, negara berkembang, begitu. Nah, di sini ini merupakan antarmuka dari situs web eh, konferensi Kyoto. Nah, layout dan desainnya itu memang ini seperti ini. Kalau Anda ingin meninjau lebih lagi informasi di sini atau mengenai riwayat dari UNFCCC silahkan juga saya bagikan ini dengan Anda. Kemudian juga ada fase lain seperti UNFCCC dan atau Majelis Umum yang desainnya sama. Jadi desain dari tahun 1997 ya untuk protokol Kyoto masih sama sampai hari ini. Ini ada banyak hal lagi yang bisa saya sampaikan, tapi saya harus cepat ya karena kita harus membahas mengenai perjanjian Paris. Jadi perjanjian Paris ini saya bahas dalam beberapa slide berikutnya dengan informasi yang lebih detail dan saya akan membahas setiap pasal-pasal di sini untuk kita setujui apa yang menjadi topik utama diskusi sehingga kita bisa membahas topiknya dan workshop berikutnya hanya akan membahas mengenai topik-topik utama dan struktur dan tata kelola dan yang lain-lain.
Ini bagian informasi mengenai apa yang menjadi topik diskusi, apa yang sudah didiskusikan. Dan kita berada dalam momen krisis untuk menuju negosiasi. Jadi kalau Anda tahun ini mengunjungi Azerbaijan atau ke negara kami ke Brazil, nanti Anda akan mengetahui ini diskusinya tentang apa. Ya, ini waktunya untuk sesi tanya jawab lagi atau ada yang ingin diklarifikasi, kami persilakan. Ya, kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di chat box. Ya, ya memang mungkin tidak terlalu banyak pertanyaan ya karena tadi memang tadi bagiannya lebih kepada sejarah. Maka sekarang kita melanjutkan ke Perjanjian Paris. Nah, di sini saya akan tayangkan video singkat yang akan memperkenalkan atau menginformasikan terkait dengan Perjanjian Paris. Kalau sudah siap, saya mainkan. Apa itu Perjanjian Paris? Perjanjian Paris adalah kesepakatan internasional yang mengikat secara legal untuk perubahan iklim, untuk membatasi perubahan iklim di bawah 2 atau 1,5 derajat Celcius dibandingkan dengan level pra-industri. Jadi ini membutuhkan transformasi ekonomi dan sosial untuk menghadapi perubahan iklim sekarang dan juga bergerak ke masa depan berdasarkan dari ilmu yang ada. Kesepakatan Paris ini bekerja atau berfungsi untuk dalam siklus 5 tahun. Di tahun 2020, negara mengkomunikasikan rencana mereka sebagai atau mendeklarasikan sebagai NDC. Jadi di sini itu harus menurunkan emisi gas rumah kaca untuk mencapai tujuan dari kesepakatan Paris. Negara juga mendeklarasikan kesempatan untuk membangun resiliensi untuk beradaptasi pada dampak penaikan suhu. Di sini termasuk informasi dari adaptasi juga arus keuangan. Kesepakatan Paris juga memberikan dukungan untuk keuangan, sosial, dan juga capacity building. Jadi dimulai di tahun 2024, negara itu melaporkan secara transparan dari aksi yang diambil. Kemudian nanti aksi akan diambil melalui Global Stocktake. Sini akan menuju pada rekomendasi bagi negara yang akan mengambil ambisi yang lebih besar di ronde berikutnya. Ya, jadi ini video yang singkat saja untuk membagikan informasi dan menjadi latar belakang dari pembahasan kita nantinya terkait dengan Paris Agreement atau kesepakatan Perjanjian Paris sebagai latar belakang saja terkait dengan bagian utama dari kesepakatan Paris. Di sini, jadi di sini yang adalah kutipan yang paling terkenal dari Perjanjian Paris yaitu mempertahankan suhu dunia di bawah 2 derajat Celcius dengan upaya untuk membatasi hingga ke 1,5 derajat Celcius dibandingkan dengan level pra-industri. Jadi ini adalah tujuan utama dari kesepakatan Paris untuk ya ini diperkenalkan oleh ilmuwan atau dari dari masyarakat lima. Jadi di sini di ditargetkan bahwa memang ada 2 target. Jadi kalau kita ingin batasi, kita turunkan 1,5 derajat atau di 2 derajat Celcius. Jadi tentunya ada perbedaan yang sangat besar antara 2 derajat dan 1,5 derajat. Jadi ini harus diatasi melalui komitmen di COP dan juga komitmen yang dibuat oleh negara yang dengan memberikan atau dengan memformulasikan NDC-nya. Jadi nanti kita akan bahas secara singkat saja. Jadi ini adalah kutipan yang paling terkenal, tapi juga ada kutipan yang terkenal kedua yang mungkin sudah akrab dengan kita ya, sudah kita ketahui yaitu prinsip kesetaraan dan tanggung jawab bersama tetapi berbeda dan sesuai dengan kemampuan masing-masing mengingat keadaan nasional yang berbeda. Jadi ini adalah 2 kutipan utama yang ada di Perjanjian Paris yang akan mengarahkan kita ke definisi yang lebih mendetail terkait dengan Perjanjian Paris. Jadi kita akan dalami pasal-pasalnya. Jadi tidak perlu ya dihafal,
pasal mana yang perlu yang yang sesuai dengan isu apa, tetapi ini memang akan menjadi panduan dari topik-topik ya. Jadi pada saat kita ada di venue, ada di event, kita akan tahu pasal apakah, misalkan pasal 6. Jadi tidak perlu ya teman-teman itu menghafal, tapi di sini supaya kita bisa membangun perbendaharaan kata kita dan juga informasi dan pengetahuan apa yang akan dibahas di COP. Dan dalam ini yaitu terkait dengan Perjanjian Paris. Jadi kita akan ke pasal 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, dan 14. Jadi ini akan kita coba sesingkat mungkin ya. Ya, kita masuk ke pasal pertama. Ini adalah definisi ya. Jadi apa itu konvensi, apa itu definisi konferensi para pihak, siapa saja pihaknya, siapa saja pemangku kepentingan non pihak, pengamat, organisasi lain. Jadi pasal pertama itu hanya menjabarkan definisi jadi pelaku utama dan juga terkait dengan perjanjian Paris itu CMI dan juga COP. Jadi tidak ada lagi yang lain. Jadi ini cukup gamblang pasalnya. Kemudian kita masuk ke pasal 2, yaitu tujuan untuk memperkuat tanggapan global terhadap ancaman perubahan iklim, kemampuan untuk beradaptasi dengan dampak buruk perubahan iklim, aliran keuangan menuju emisi GRK yang rendah dan pembangunan yang tahan iklim, serta kebutuhan untuk mencerminkan kesetaraan dan prinsip tanggung jawab bersama tetapi berbeda. Jadi pasal kedua ini membangun membangun tujuannya dari perjanjian ini. Jadi semuanya itu berdasarkan dari pasal kedua ini yang membentuk tujuannya dan apa saja isu-isu yang ada di perjanjian Paris. Jadi pasal pertama, Pak, maaf, paragraf pertama dari pasal kedua itu menjaga kenaikan suhu rata-rata global sampai di bawah 2 derajat Celcius. Jadi ini yang menjadi yang membentuk tujuannya, yang menetapkan peraturan atau tujuannya. Jadi di sini 2 derajat di atas dan mengejar upaya untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5 derajat Celcius di atas tingkat para industri. Dan ini mengakui bahwa ini akan secara signifikan mengurangi risiko dari dampak perubahan iklim. Jadi ini adalah tujuan utama dari Perjanjian Paris. Nah, ini juga berusaha untuk mencapai juga melakukan dialog adaptasi. Jadi para pihak itu memiliki harus meningkatkan kemampuan mereka untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim dan juga juga terkait dengan pembangunan iklim ya. Jadi terkait dengan keanekaragaman hayati dan keamanan terkait lingkungan. Jadi di sini ini sesuai dengan jalurnya dan juga terkait dengan emisi dan juga terkait dengan perkembangan atau pembangunan resiliensi atau tahan iklim. Jadi ini adalah topik-topik yang biasa dilakukan. Jadi mitigasi, adaptasi, metode implementasi dan juga menetapkan tujuan untuk 1,5 derajat juga mengatasi atau menghadapi isu terkait dengan kesetaraan ya. Jadi pasal 2 itu sangat penting untuk dipahami ya, apalagi terkait dengan Perjanjian Paris. Sekarang kita menuju ke pasal ketiga. Jadi ini adalah ya ini yang ada di layar ini ya. Jadi ini satu kutipan. Jadi ini NDC, ini adalah kontribusi yang ditentukan secara nasional. Di sini apa itu NDC ya? Jadi apa saja? Jadi sebuah NDC atau kontribusi yang ditentukan secara global itu adalah tanggapan global terhadap perubahan iklim. Semua pihak harus melakukan dan mengomunikasikan upaya ambisius sebagaimana didefinisikan dalam pasal berikut ini dengan tujuan untuk mencapai tujuan perjanjian ini sebagaimana diatur dalam pasal 2. Kembali lagi pasal 2 adalah tujuan dari perjanjian Paris. Upaya semua pihak akan mewakili perkembangan dari waktu ke waktu sambil mengakui perlunya dukungan pihak ya negara berkembang untuk pelaksanaan perjanjian ini secara efektif. Jadi di sini kita bisa memahami metodologi dari pasal-pasal di COP. Jadi bagaimana para pihak itu akan selaras atau menyelaraskan
usaha mereka dengan pasal 2. Jadi di sini tentunya setiap 5 tahun itu harus menyampaikan NDC mereka ya, National uh, ya NDC-nya. Jadi di sini adalah realitas kita. Bagaimana ekonomi saya itu bisa menurunkan GRK, gas rumah kaca. Bagaimana cara adaptasi, apa saja risiko-risiko yang negara saya miliki terkait dengan perubahan iklim. Bagaimana saya mengimplementasikan, apakah saya punya cara-cara untuk implementasi. Apakah saya harus mengakses pembiayaan atau dana atau mekanisme lain ya. Ya, sesuai dengan amanah atau mandat dari UNFCCC. Jadi adalah beberapa pertanyaan yang diketengahkan oleh pasal ketiga. Apa ada yang ingin disampaikan? Oh, mohon maaf, saya lupa mute ya. Ya, silakan kalau misalkan ingin berpartisipasi. Baik, kita lanjutkan. Jadi sini ada definisi dari NDC, National Dispute ya, sebagai metodologi utama untuk mengomunikasikan usaha negara-negara dalam mencapai jejak karbon dan juga mengoffset emisi karbon di tahun 2025 yang nanti akan kita bahas lebih dalam di slide berikutnya. Jadi kalau teman-teman tidak terlalu familiar dengan NDC, ini adalah definisinya ya, Nationally Determined Contribution, kontribusi yang ditentukan secara nasional, dan di sini cukup menjelaskan ya. Jadi negara-negara itu memiliki atau kebebasan untuk menentukan goals-nya atau tujuannya juga dengan cara-cara penerapannya, implementasinya, mekanisme, dan juga kalau mereka membutuhkan dukungan dari UNFCCC, ya terkait dengan pembiayaan atau dengan transfer teknologi misalkan. Nah, kita masuk ke pasal keempat, teman-teman. Di sini adalah pasal yang paling penting dalam, jadi untuk di penyeberangan. Jadi di sini pasal 4 dan ke-6 yang paling penting ya. Jadi kalau misalkan kita baik 4 dan 6 ini adalah pasal yang paling sering disebutkan dan yang paling sering dibahas di KOP. Jadi pasal 4 kita bahas di sini, ini mendetailkan apa definisi dari NDC dan apa tujuannya. Di sini di pasal 4 ini menekankan uh, puncak dari emisi gas rumah kaca global ini harus diselesaikan sesegera mungkin. Jadi kita puncak dari emisi itu harus sekarang atau sudah terjadi ya. Jadi intinya kita harus menurunkan grafik atau garis di grafik ini supaya kita dapat mencapai tujuan di 2030, 2035 dan di net zero di tahun 2050. Jadi pasal 4 ini mengirimkan sinyal bahwa puncak emisi gas rumah kaca global itu harus dicapai segera mungkin. Dan dan anggota dari ini, anggota atau negara-negara dari UNFCCC itu harus mengomunikasikan NDC berturut-turut setiap 5 tahunnya. Jadi misalkan kalau misalkan Anda bekerja di Kementerian SDM misalkan ya, mereka yang akan menyusun dokumen NDC ini dan harus ada tool dan mekanisme untuk mencapai net zero di tahun 2050. Di sini kami bekerja sama dengan pemerintah untuk menentukan rencana iklim yang akan menjadi pengganti dari rencana iklim yang sudah ada sebelum. Jadi kalau misalkan pas perjanjian Paris ini di tahun 2050 pencapaiannya, jadi tahun 2030 itu harus mengomunikasikan ya NDC. Jadi ini karena sudah lewat 5 tahunnya ya. Jadi tahun depan di COP 30 kita harus membahas NDC yang baru karena kita sudah sampai 5 tahunnya ya. Kemudian ini juga menarik karena ini tanggal dari 10 tahun, yaitu 10 tahun semenjak ditentukannya perjanjian Paris. Ini adalah momentum yang penting untuk mengakses komitmen dari negara-negara dan apakah kalau kita jadi sudah seberapa besar atau seberapa em, eh, tinggikah progres kita ya, kemajuan kita ya. Jadi untuk dia terkait dengan target negara, jadi yang sesuai dengan NDC yang sudah kita sampaikan per 5 tahun. Jadi ini juga menyajikan progresi atau keperkembangannya. Jadi bagaimana kita bisa menyampaikan atau menentukan ambisi yang terus ditingkatkan. Jadi di sini
Jadi ini menyerukan perhatian terkait dengan tanggung jawab. Dan jadi di sini juga yang berbeda tapi umum dan juga dengan kerangka waktu yang umum. Jadi ini sesuai juga dengan COP. Karena kita harus memiliki pondasi yang sama dan juga kerangka waktu di mana kita bisa membandingkan antara tujuan sama lain. Karena kalau tidak, karena memang kita di sini metodologinya berbeda-beda, strukturnya mungkin tidak bisa dibandingkan. Kalau NDC kita itu memiliki akar yang sama dengan jalur yang sama. Jadi ini satu diskusi yang jadi poin yang terakhir yaitu yang berakhir pada kesimpulan dari Perjanjian Paris ya. Jadi ini di Glasgow ya pada saat itu. Jadi perjanjian dari Paris Global. Jadi kita harus ada 6 tahun untuk mendefinisikan rule booknya ya, ya di buku aturannya. Jadi waktu dari perubahan iklim dan juga advokasi dan diplomasi itu harus selalu selaras. Kalau tidak selaras, tentunya kita akan tertinggal ya teman-teman. Bagian yang lain dari pasal 4 ini juga terkait dengan kebutuhan dari integritas lingkungan, transparansi, akurasi, kelengkapan, perbandingan, dan konsistensi. Jadi ini adalah fokus-fokus dari NDC dan di sini saya membagikan paragraf pertama dari pasal keempat, yaitu para pihak itu bertujuan untuk mencapai puncak emisi gas rumah kaca global secepat mungkin dan untuk melakukan penurunan cepat setelah itu sesuai dengan ilmu terbaik yang tersedia, sehingga mencapai keseimbangan antara emisi antropogenik oleh sumber dan pelepasan oleh tenggelamnya atau turunnya gas rumah kaca di paruh kedua abad ini. Jadi saya tidak akan membahas Eh, eh, jadi untuk penurunan gas rumah kaca ini mungkin bisa panjang pembahasannya. Ini topik yang sangat menarik. Saya sangat suka dengan topik ini karena Brazil juga memiliki NDC yang sangat berbeda dengan negara-negara industri. Jadi penurunan gas rumah kaca itu adalah poin yang sangat menarik dan ini tentunya berkaitan dengan HAM masyarakat adat, hak kemudian juga hak dan tuntutan ya. Jadi ini mungkin bisa kita bahas nanti di hari Rabu. Jadi mohon hadir di hari Rabu ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke pasal 6. Jadi mungkin tidak masukkan ke pasal 4 semuanya. Jadi karena pasal 5 itu isunya juga menarik, juga banyak ada beberapa LSM juga mungkin akan bahas isu terkait dengan hutan, ekosistem dan hutan ya, dan juga silakan kalau misalkan tertarik bisa membaca terkait dengan pasal 5 ya. Ya, yang juga tentunya terkait dengan dengan emisi gas rumah kaca. Nah, sekarang kita lompat ke pasal 6. Jadi jadi saya tidak akan mengambil lebih banyak waktu lagi. Ya, silakan kita bicara dengan bebas saja. Nah, pasal 6 ini terkait dengan mekanisme mitigasi seperti pendekatan pasar dan pasar, pendekatan market dan non-market. Ini penting karena ini adalah cara untuk mengatasi dan mengoffset emisi yang dapat membantu negara-negara dengan yang memiliki industri, transportasi, energi. Jadi sektor-sektor yang paling sulit untuk menurunkan emisi ya. Jadi ini ada diskusi terkait dengan permisi dan juga untuk mengoffset jejak karbon. Jadi bagaimana kita mencapai suatu keseimbangan, bagaimana negara harus melakukan atau mencapai hal ini ya. Jadi seperti yang saya sampaikan ada roadbook. Jadi ini memiliki pembahasan yang sangat panjang terkait dengan pasal 6, yaitu terutama dengan pasal 6,4 ya. Ini sini saya bacakan yaitu isi dari pasal 6 butir 4 ya. Ya di sini misalnya kita lihat di sini ada Badan Konstituensi yang khusus membahas terkait dengan pasal 64. Jadi di sini adalah sebuah mekanisme yang memberikan kontribusi terhadap mitigasi gas rumah kaca dan mendukung pembangunan berkelanjutan dengan ditetapkan di bawah kewenangan dan panduan dari konferensi para pihak dan sebagainya dengan dasar prinsip sukarela. Jadi di sini pendekatannya itu di sini ada berdasarkan prinsip sukarela terkait dengan emisi
karbon dan juga offsetting karbon. Jadi di sini kita ada diskusi yang sangat besar terkait dengan penghitungan ganda. Jadi apakah misalkan bisa dimungkinkan misalkan sektor swasta itu ada proyek membuat proyek karbon ya dengan collective use misalkan ya. Jadi apakah ini dapat mengancam kewenangan dari negara, dari pemerintah tertentu ataukah populasi yang ada di dalamnya. Jadi ini untuk memonetisasi dan juga membedakan antara berbagai golongan masyarakat. Jadi ini adalah diskusi yang sedang dibahas di pasal 6. Jadi bagaimana kita menerapkan pasar yang sehat ya, yang sehat untuk gerakan sosial dan juga pemerintah dan juga tata kelola dari Perjanjian Paris. Jadi ini kembali merupakan topik yang penting, terutama kalau kita berbicara terkait dengan mekanisme pasar yang sudah diakui oleh para pihak secara holistik, integratif. Jadi tidak ada mekanisme lain mekanisme pasar lain yang untuk membantu penyampaian NDC ya dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan juga pengentasan kemiskinan dalam cara yang terkoordinasi dan efektif melalui mitigasi, adaptasi, pembiayaan, transfer teknologi, dan pengembangan kapasitas. Jadi ini adalah semua opsi dari mekanisme non-pasar untuk meng-offset emisi karbon. Pasal 7 cukup sederhana. Ini membahas mengenai hal tidak sebenarnya sederhana tapi lebih mudah didiskusikan karena karena lewat ini kita bisa memahami dampak perubahan iklim, apalagi kita lihat ya dampaknya dalam harian kita. Misalnya ini baru-baru ini terjadi di hujan terbesar atau angin ya. Dan di Brazil tahun ini kami menghadapi cuaca ekstrim, peristiwa ekstrim, sehingga orang itu lebih mudah untuk mendiskusikan ini. Kita sering melihat dampak perubahan iklim dan adaptasi dan kebutuhan terhadap adaptasi. Kebutuhan untuk mengadaptasi, untuk mengubah dari abu-abu ke hijau berbasis misalnya NBA atau solusi berbasis alam. Jadi para partis atau para pihak di sini menetapkan tujuan global adaptasi dalam meningkatkan kapasitas adaptif, meningkatkan resiliensi atau ketangguhan dan mengurangi keterentanan terhadap perubahan iklim dengan pandangan untuk berkontribusi terhadap pengembangan yang berkelanjutan dan memastikan respons adaptasi yang baik dalam konteks tujuan dicapainya suhu yang diacu pada artikel 2 atau dirujuk pada artikel 2. Ini merupakan perencanaan adaptasi global dan memahami bahwa perubahan iklim adalah tantangan global dan ini memiliki komponen nasional, lokal untuk melindungi masyarakat, pendapatan, sistem kebutuhan. Jadi ini direkognisi oleh para pihak. Sementara pasal 8 ini ada lanjutan dari artikel atau pasal 7 membahas mengenai kebutuhan, mengenali kebutuhan saat ini terhadap adaptasi bersifat sangat signifikan dan tingkat mitigasi yang lebih dapat mengurangi kebutuhan terhadap upaya adaptasi tambahan dan bahwa kebutuhan adaptasi lebih besar dapat melibatkan biaya adaptasi yang lebih besar. Kita bisa lihat ada aliansi antara adaptasi dan mitigasi. Jadi mitigasi bisa menjadi bentuk untuk mencegah isu-isu adaptasi yang akan datang. Misalnya bisa mencegah bencana atau cuaca ekstrim sehingga kita tidak mengakumulasi GRK yang lebih lagi di dalam atmosfer bumi. Yang ini merupakan isu adaptasi. Sementara pasal 9 itu yang terakhir, kita akan membahas mengenai pendanaan dan juga scaling up. Jadi kita punya financing dan finance terms. Ini adalah 3 topik utama dalam Perjanjian Paris, adaptasi, mitigasi, cara implementasi dan transfer teknologi. Tapi
ini pentingnya matematika dan perhitungan ini. Jadi ada perjanjian di tahun 2015 bahwa 90 negara dalam negara berkembang akan dapat mengakses lebih dari 100 miliar dolar setiap tahunnya untuk mencegah terjadinya cuaca ekstrim. Tetapi sayangnya itu hanyalah sebuah janji kosong, tidak terjadi di 2019-2020 juga. Jadi di COP 2009, 2000, maaf COP 29, kita akan mendiskusikan peran bersama yang dapat dikuantifikasi mengenai peran adaptasi. Karena sampai hari ini kita belum bisa mengakses pendanaan. Jadi kebutuhan terhadap pendanaan untuk dapat beradaptasi terhadap cuaca ekstrim sangatlah penting. Penting juga untuk membahas mengenai loss and damage. Sekali lagi topik penting dalam bahasan, kehilangan dan kerugian atau loss and damage akan terjadi di belahan bumi manapun. Bahkan lebih lagi saat kita membahas mengenai kebutuhan untuk bisa memberikan bantuan terhadap negara berkembang yang dilakukan oleh negara yang sudah menganut konsep industrialisasi dan juga negara maju. Jadi konsep pendanaan ini sama seperti misi, ini harus secara progresif terus di scale up sehingga kita bisa lihat ada komitmen dari negara terindustrialisasi untuk membantu negara yang berkembang dan juga negara yang secara geografis rentan terhadap perubahan iklim. Apakah ini negara yang bentuknya kepulauan atau negara daratan atau misalnya berada di pesisir pantai. Karena mereka kita sudah lihat ya, sudah mengalami banyak sekali perubahan cuaca. Jadi kita perlu membantu mereka untuk bisa memiliki transfer teknologi, cara-cara implementasi dan juga upaya mitigasi adaptasi. Dan kita juga ini membahas mengenai keseimbangan antara mitigasi dan adaptasi. Kita juga perlu mengakses, menginventarisasi dan juga mengetahui bagaimana kita bisa menghabiskan atau menggunakan pendanaan ini. Di sini saya ingin berbagi kepada Anda bagian dari artikel yang berkata bahwa negara maju harus menyediakan sumber daya finansial untuk membantu negara berkembang yang menjadi pihak terhadap konferensi berkaitan dengan mitigasi dan adaptasi sebagai lanjutan dari obligasi yang sudah ada di bawah konvensi. Jadi ini bersifat trilateral dan juga bilateral, yaitu perjanjian antara negara yang masuk ke dalam UNFCCC. Baik, kita akan bahas mengenai global stocktake saat kita bahas mengenai negosiasi karena ini merupakan keputusan dari COP sebelumnya itu di Dubai. Kita akan bahas mengenai global stocktake, assessment dan monitoring dari NDC, National Determined Contribution, dan setelah itu kita melakukan apa dalam workshop berikutnya. Itu saja sharing dari saya. Maaf agak sedikit molor daripada waktu yang sudah dialokasikan. Kalau misalnya Anda ingin bertanya, silahkan boleh lewat Menti atau boleh langsung di-share di Zoom sekarang. Nanti saya akan dengan senang hati berbagi dengan Anda. Dan di sini juga sudah ada agenda workshop kedua. Anda nanti bisa memilih topik mana yang paling menarik sehingga kita bisa memberikan penekanan yang lebih terhadap topik yang lebih menarik bagi Anda. Jadi di workshop berikutnya ada diskusi mengenai partisipasi sosial, aktivisme, contoh mengenai aktivitas dan program yang berhasil atau ada case study-nya. Terus kita akan membahas mengenai negosiasi kunci selama bertahun terakhir, bagaimana itu terkait dengan iklim, pendanaan adaptasi mitigasi. Kita akan bahas itu dan hari Rabu kita akan semakin mendalami tentang negosiasi dan moda partisipasi kita, kendaraan partisipasi ke dalam COP dan semoga Anda bisa memahami topik-topik utama dalam perjanjian Paris. Marina, kita masih punya waktu.
Karena tadi waktu Anda menjelaskan, itu sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang masuk loh di kotak chat. Jadi saya sudah kirim langsung Japri ini pertanyaan apa saja yang masuk. Baik, iya nanti eh, recording, rekaman dan juga presentasinya akan kami kirim ke Anda segera ya, teman-teman sekalian. Pertanyaan mana yang pertanyaan pertama? Yang pertanyaan pertama yang mana ini? Ini saya buka dulu. Boleh saya bacakan pertanyaannya satu persatu? Ya. Jadi dalam kategori mana Musia itu bisa berpartisipasi dalam COP? Mana yang mana ya pertanyaan? Museum? Apakah bisa berpartisipasi? Museum sebagai museum begitu? Ya bisa, tergantung dari bagaimana Anda menetapkan Anda, apakah Anda sebagai perwakilan museum punya program edukasi, punya kegiatan-kegiatan yang termasuk sosialisasi hak asasi manusia dan juga akses terhadap reservoir dari museum ini. Sekali lagi ini tergantung dari bagaimana Anda mengkategorikan diri Anda dan konstituensi mana yang paling bisa mewakili Anda. Kalau misalnya Anda berasal dari museum, berarti dialognya itu berkaitan dengan lingkungan, perubahan iklim, keberagaman hayati. Tentu ini harus memiliki sinergi ya dengan struktur COP. Jadi sekali lagi ini tergantung ya, bisa atau tidak. Ada pertanyaan berikutnya. Maaf, ini saya sedang mencari pertanyaannya. Apa ikan bahas mengenai anak muda atau anak-anak? Kategori terbaiknya adalah yang and children. Berasal dari misalnya LSM bergerak untuk kebutuhan anak dan anak muda. Tapi ini topiknya akan lebih luas. Sementara finance atau pendanaan adalah topik han- yang digunakan oleh gerakan anak muda dan anak-anak. Sekarang kita mendengar bahwa sekarang sebenarnya anak muda dan anak itu bisa loh masuk dalam topik keuangan, seperti juga organisasi yang anggotanya lebih matang usianya. Mungkin ini menarik bagi organisasi yang usianya anggota lebih muda, apalagi kan mas mengenai pendanaan. Baik, pertanyaan berikutnya dari Timothy mengenai sistem transportasi. Saya tidak tahu apakah ini bisa saya jawab, tapi nanti ini bisa dijawab oleh Marina. Meskipun baik untuk bisa menselebrasi Perjanjian Paris ke-10, akan tetapi kenapa itu penting kita semua masuk ke COP29? Apakah kita mempertimbangkan jumlah karbon yang akan kita hasilkan dalam proses transportasi, dalam kendaraan yang kita tumpangi? Iya, ini adalah sebuah refleksi yang terus muncul di setiap tahun karena memang aneh ya, semua orang harus bisa menghadiri COP naik pesawat, sementara ada banyak sekali moda transportasi di mana para pemimpin dunia itu akan mendiskusikan perubahan iklim tapi naik pesawat jet privat. Jadi ini sedikit ironi ya dan sangat menyedihkan. Tapi ini menjadi suatu diskusi bahwa emisi ini akan dipertanggungjawabkan atau dihitung dari sektor perhubungan di setiap negara. Jadi saya tidak tahu apakah ini cukup relevan ya berkaitan dengan istilah-istilah mikro yang ada atau ketetapan-ketetapan mikro yang ada, karena ada misalnya yang berfokus pada bidang energi atau bahan-bahan fosil atau
beberapa pemimpin negara juga naik lewat pesawat naik pesawat begitu. Jadi tidak relevan ya untuk menggaungkan ini dari sektor transportasi negara tersebut. Tapi ini bagian yang baik ya untuk dibahaskan karena sekarang kita bisa mungkin berpartisipasi dari jarak jauh, mungkin kita bisa menonton dan berpartisipasi, tetapi tentu saja bagian penting dari event adalah berada di situ dan membangun jejaring dan berkenalan dengan rekan-rekan dan memiliki pertukaran dari pandangan dan perspektif yang berbeda. Ini pertanyaan bagus sebenarnya dan kita bisa renungkan begitu. Ini dari Klatus, seperti sudah jawab, apakah seseorang bisa berpartisipasi di dalam Summit Climate Change UNFCCC berikutnya tanpa mendapatkan akreditasi sebagai observer? Ya, bisa, tetapi Anda harus minta organisasi pengamat untuk bisa membagikan kredensialnya atau legitimasinya dengan Anda. Sebenarnya lebih mudah ya jika Anda hadir sebagai observer, jika Anda punya mobilizing partner begitu, dan Anda ingin hadir dengan banyak rekan, tapi sebagai individu kita bisa minta kepada organisasi yang hadir sebagai pengamat dan memberikan Anda mandat tersebut. Tetapi tergantung dari bagaimana organisasi ini memiliki kredensial mereka. Seperti organisasi saya, kami hanya berbagi mandat dengan siapapun yang telah bekerja sama selama 1 tahun. Apakah dalam proyek dan juga dalam movement dan lain-lain. Jadi agak sulit mungkin bagi Anda untuk meyakinkan organisasi yang memiliki kewenangan untuk hadir sebagai pengamat mungkin untuk memberikan mandatnya. Ini pertanyaan terakhir yang tadi kita belum jawab. Apakah kita memiliki struktur atau dukungan tingkat negara untuk bisa mendapatkan akreditasi tersebut? Oke, jika saya memahami pertanyaan dengan betul ini tergantung dari negaranya ya. Misalnya untuk Brazil, pemerintah nasional memberikan kredensial atau mandat terhadap individu dan organisasi yang berbeda. Tapi ini hal yang dilakukan secara nasional. Saya tidak tahu apakah negara lain melakukan hal yang sama seperti tahun lalu. Saya tidak mendapatkan akreditasi dari NGO yang saya pernah bekerja sebelumnya, tapi saya dapatkan malah dari federal government. Kenapa? Karena mereka mulai berkomunikasi dengan saya dan mengatakan bahwa siapapun yang ingin datang ke COP harus mengisi survei, saya isi surveinya, dan itu kemudian dihitung sebagai kredensial atau mandat atau kewenangan. Dan Brazil memiliki kebijakan untuk mengembangkan suara dan juga mode partisipasi. Jadi untuk memiliki kredensial tidak harus jadi organisasi yang berisi pengamat atau misalnya untuk melakukan akreditasi untuk hadir. Saya tidak tahu negara lain bagaimana mekanismenya. Ini sebenarnya di Brazil itu yang dimintakan oleh masyarakat sipil dan juga bagian dari hasil upaya advokasi di Brazil. Baik, ini ada pertanyaan yang saya belum baca. Ini dari Juan. Mengapa sih yang lain tidak bisa apa pertanyaannya menolak seperti Kanada dan negara lain? Mengapa negara Kanada dan juga banyak negara kemudian menolak hasil protokol Kyoto? Karena targetnya hanya untuk industrialized country. Jadi negara Amerika dan Kanada melihat bahwa ini tidak adil. Karena kan menurut mereka meskipun negara berkembang bagian dari ini, tapi kan mereka juga mengeluarkan emisi. Ini argumen yang disampaikan oleh negara yang mengeluarkan jejak emisi besar seperti Amerika dan Kanada karena yang tidak puas dengan perjanjian yang menetapkan mengenai ketentuan bagi negara-negara penghasil emisi besar ini. Ya, terkait dengan pasal-pasal di Perjanjian Paris ini, apakah ada yang masih dinegosiasikan? Baik, hampir semuanya itu masih diperdebatkan ya.
Ya, yang pasal satu tidak ya, tapi pasal 2-nya itu masih terus dibahas. Misalkan kalau kita, kalau misalkan apakah kita akan iklim yang residen atau yang berdaya tahan 1,5 derajat Celcius atau 2 derajat Celcius? Atau misalkan kalau ada lembaga ilmiah yang kemudian memiliki argumen untuk 2 derajat, kemudian mereka turunkan jadi bukan jadi 1,5 derajat, 1,5 derajat Celcius. Jadi ini masih dinegosiasikan. Kemudian pasal 4 terkait dengan NDC ini juga terus dibahas karena mereka masih belum memutuskan mana cara yang paling penting untuk membagi informasi atau menyampaikan eh, informasi yang perlu disampaikan ya dari setiap negara, misalkan terkait dengan tata waktu untuk emisinya. Jadi di Brazil itu belum ada konsensus yang bisa dicapai, dan juga ini juga merupakan pembahasan secara internasional. Jadi tata waktunya juga ini masih sedang terus dibahas. Dan di sini ada juga memang ada saran dari rule book-nya, tetapi saran ini belum mau ditaati oleh banyak negara. Kemudian juga aplikasi dengan NDC, jadi ada banyak negara yang tidak menerapkan NDC. Kemudian diskusi terkait ambisi, bagaimana NDC itu harus selalu ambisius, lebih ambisius dari yang sebelumnya. Jadi mohon maaf, ini contohnya lebih banyak dari Brazil ya, tetapi memang ke yang saya akan jadi ada NDC yang ada, kita punya 3 NDC yang sudah kita sampaikan, tetapi tidak yang kedua dan ketiga tidak lebih ambisius daripada yang pertama ya. Misalkan jadikan dengan laporan dengan yang ke NFC, kemudian ada juga jadi dari metodologi yang kemudian kemudian pasal 6 ini juga sedang dibahas. Mereka tidak bisa memutuskan mekanisme apa yang perlu ditetapkan untuk pasar karbon reguler, terutama untuk cara-cara untuk mengoffset emisi karbon untuk di tahun 2050. Jadi ini masih dipertanyakan. Kemudian terkait dengan mekanisme pasar, dan pasar selalu dibahas. Di sini ada 5 ya. Kemudian terkait dengan gas rumah kaca. Jadi ini masih terus dibahas. Kemudian kalau misalkan ada pasar karbon untuk mengoffset jejak karbon, jadi kita butuh waduk uh, atau atau alat ya untuk menurunkan emisi. Kemudian juga terkait dengan mekanisme karbon, jadi ini belum terlalu dibahas dengan jelas ya. Jadi kita balik lagi ke pasal 5. Kemudian loss and damage, ada tujuan adaptasi juga selalu berubah. Jadi kemudian dana, jumlah uang yang mereka miliki atau bagaimana mereka harus menyebarkan atau mendistribusikan ya. Di sini di Brasil, walaupun kami bisa disebut sebagai negara maju, jadi kami tidak mau menjadi negara penerima manfaat lagi ya. Walaupun kita sebagai negara berkembang, mohon maaf, bukan negara maju. Jadi karena kami merasa ada negara-negara lain yang masih membutuhkan bantuan ini lebih 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 banyak ya. Jadi siapa negara yang perlu menyalurkan dan siapa negara yang perlu menerima juga pembiayaan atau dana ini. Jadi ada banyak sekali yang tengah dibahas. Jadi di sini ada sentimen, ada perasaan bahwa COP itu tidak maju-maju karena ini masih belum bisa mencapai suatu kesepakatan. Jadi itulah masalahnya ya. Baik, terima kasih Marina. Dan boleh saya tambahkan pertanyaan terkait dengan akreditasi dan kredensial. Jadi perlu kita klarifikasi yang tadi disampaikan oleh Marina. Kadang-kadang istilahnya bisa membingungkan. Jadi untuk menjadi terakreditasi menjadi pengamat itu adalah satu proses yang berbeda. Jadi kita harus berdiri atau memiliki pengalaman lebih dari 3 tahun. Kemudian juga kita harus melalui proses untuk menjadi pengamat. Kalau kita sudah
Jadi pengamat kita bisa memiliki akses dari kredensial atau badges atau lencana ya atau pass istilahnya. Jadi kita istilahnya mungkin berbeda-beda. Pada intinya kita memiliki kredensial atau kartu kartu anggota ya. Kalau kita untuk bisa menghadiri. Kalau kita tidak terakreditasi karena panjangnya panjang berlarut-larut seperti yang sudah disampaikan oleh banyak orang. Jadi kita bisa mendapatkan lencana atau kartu pas untuk organisasi lain, tetapi memang kita bergantung pada mereka ya, karena bahwa kita membutuhkan mereka untuk mendapatkan kredensial. Tetapi kalau ingin menjadi peserta yang terakreditasi atau pengamat yang terakreditasi untuk mendapatkan kartu pas kita sendiri, mungkin inilah proses yang akan diprioritaskan oleh sekretariat, terutama untuk Global South, untuk negara-negara Global South. Karena untuk negara-negara yang punya LSM ini biasanya ini berdasarkan negaranya banyak kan dari negara industri ya, karena memang ini kalau kita melihat dari sejarahnya UNFCCC. Jadi di sini karena ada kalau kita ingin tentunya mereka ingin ada LSM dari negara-negara lain yang menjadi peserta teregistrasi ya. Jadi tapi memang ini cukup sulit. Kemudian juga akan ada eh, peserta yang bisa bergabung secara online di COP, tetapi masih belum jelas di sini karena memang ada pemotongan anggaran di Univis ya. Jadi mungkin ada kepesertaan online tetapi terbatas. Jadi eh, sebelum ada yang pernah ada yang ini ada keterbatasan online. Jadi memang jadi ada ya tidak tidak bisa ya kalau online. uh, Mungkin akan lebih lebih tentunya akan lebih 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 menghemat karbon ya kalau kita harus datang langsung, tetapi mudah-mudahan ada cara lain ya untuk bisa terlibat. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami perbedaannya antara akreditasi dan kredensial. Oke, coba kita lihat apakah ada pertanyaan lain. Ada komentar dari Safiato Nana. Ya, meskipun orang-orang tidak bisa hadir langsung di COP, mereka masih bisa didengarkan suaranya oleh negosiator. Ya, jadi mungkin kita bisa selesaikan saja, kita bisa tutup kalau tidak ada komentar lebih lanjut. Baik, dan mungkin sesi berikutnya juga kita akan ada lebih banyak waktu untuk membahas apa yang bisa dicapai dalam eh, kehadiran kita secara langsung dan juga mungkin ada cara-cara lain di mana suara kita bisa didengarkan. Terima kasih Safiatu ya untuk komentarnya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi di chat, maka ini waktu saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Maria Nafas, Marina Esteves, dan juga Gustavo untuk menjadi narasumber kita dan juga menyampaikan pengantar terkait dengan UNFCCC, dengan metodologi dan strukturnya. Jadi kami akan menginformasikan lagi kepada Anda yang sudah mendaftar dan juga menyampaikan lebih banyak informasi. Jadi dari webinar yang sudah kami lakukan, kemudian panduan yang kami miliki, dan juga sumber daya yang kami gunakan untuk memproduksi lokakarya atau workshop ini, dan juga akan kami sampaikan melalui email dan juga rekaman lain yang dari workshop ini. Mohon bergabung kembali di sesi berikutnya, yaitu di hari Rabu di waktu yang sama, di mana kita akan bahas lebih banyak detail terkait dengan bagaimana suara kita bisa didengarkan. Itu saja. Ya, ya, kembali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada tim yang ada di belakang layar yang sudah menyelenggarakan acara ini, dan juga para juru bahasa yang menerjemahkan di banyak bahasa. Terima kasih banyak. Kita berjumpa kembali di hari Rabu. Terima kasih.